Selamat pagi semuanya. Hai, ketemu lagi dengan Mr. Wasan dan kita sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Mr. Wasan berharap kalian senantiasa mendapatkan perlindungan, kasih sayang Tuhan dan semuanya sehat-sehat saja. Pagi ini Mr. Wasan akan menyampaikan firman Tuhan, akan menceritakan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus telah hidup dan Tuhan Yesus bangkit. Karena itu, Mr. Wasan akan bersama-sama dengan kalian untuk membukanya, membacanya, dan semua cerita yang Mr. Wasan akan ceritakan pagi ini berdasarkan dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, cerita ini berawal dari ketika Tuhan Yesus sangat sayang dengan kita semuanya, sehingga Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk menggantikan kita, orang-orang, anak-anak berdosa seperti kita semua, itu yang seharusnya dihukum. Tetapi Tuhan sayang dengan kita dan Tuhan mau mati di atas kayu salib, dan jam 9 pada waktu itu hari Jumat sampai jam 3 sore Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sampai akhirnya jam 3 sore itulah Tuhan Yesus akhirnya meninggal. Tuhan Yesus akhirnya mati. Dan waktu itu Tuhan Yesus harus dikuburkan. Dikuburkannya di mana? Kalau sekarang kuburan atau makam itu seperti biasanya kalau kita lihat. Tetapi kubur atau makam pada waktu itu adalah seperti gua. Ada lubangnya, kemudian gua batu itu kemudian ditutup dengan batu ketika mayat Tuhan Yesus dimasukkan di dalam gua tersebut. Nah, anak-anak, ketika dikuburkan itu hari Sabtunya, ternyata setelah dimasukkan mayatnya itu semua, dan di sana ketika semua orang sedang sedih karena kehilangan Tuhan Yesus yang sudah mati itu ternyata harus dijaga oleh tentara-tentara, serdadu-serdadu Romawi. Pilatus memerintahkan itu. Untuk apa anak-anak? Untuk supaya mayat Yesus tidak dicuri. Mereka berjaga-jaga dan mereka bersiap-siap. Itu pada waktu hari Sabtunya. Hari Minggunya, teman-teman, anak-anak semuanya, ternyata ada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria ibu Yesus, itu ingin berkunjung ke tempatnya, ke kuburannya Tuhan Yesus. Mereka pagi-pagi benar dengan membawa rempah-rempah ingin pergi ke kuburannya Tuhan Yesus. Tapi lihat apa yang sedang terjadi. Ternyata waktu itu ada gempa bumi yang besar sekali sehingga orang-orang malaikat itu turun dari surga dan terguncanglah kubur Tuhan Yesus itu. Kita lihat bersama apa yang kemudian terjadi. Malaikat Tuhan itu kemudian menggulingkan batu yang menutupi gua dari kubur Tuhan Yesus. Kemudian mereka akhirnya melihat prajurit-prajurit itu lari ketakutan karena kejadian itu. Dan Tuhan Yesus keluar dari kubur itu. Dan Tuhan Yesus itu telah bangkit. Kalau tadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena sayang dengan kita, karena mau menebus dosa-dosa kita, sekarang dia telah menang, dia telah hidup. Dan para serdadu itu kaget, para tentara itu kaget melihatnya.
Kemudian anak-anak yang dikasihi Tuhan, Maria dan Maria Magdalena, Maria ibu Tuhan Yesus dan Maria yang lainnya itu datang juga ke tempat itu. Sudah sampai, tadi kan ingin melihat kubur Yesus. Tapi apa ketika dia masuk ke dalamnya? Wow, kubur Yesus itu ternyata sudah kosong. Tuhan Yesus telah bangkit. Dan malaikat Tuhan itu mengatakan, dia tidak ada di sini. Ia sudah hidup, ia sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan. Mayat Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia, Tuhan Yesus, sudah hidup. Wow, mereka akhirnya yang tadinya datang dengan penuh kesedihan, akhirnya mereka sekarang dengan kekagetannya, kemudian mereka kembali bersuka cita, mereka kemudian segera untuk lari karena malaikat Tuhan itu telah memberitahukan bahwa dia telah bangkit, dia telah hidup, dan akhirnya si Maria dan Maria Magdalena ini, Maria ibu yang lainnya, itu pergi berlari untuk mendapati murid-muridnya. Mereka menceritakan pengalaman itu. Mereka mengatakan bahwa malaikat Tuhan telah mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah hidup, Yesus telah memenangkan maut, telah hidup dari kematian. Nah, akhirnya para murid itu semua orang ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus, dan akhirnya mereka juga bersama-sama datang ke tempatnya kuburannya Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat, dan memang Tuhan Yesus itu hidup. Ketika Tuhan Yesus sudah hidup, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan, melihatkan dirinya supaya orang-orang juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan, salam damai sejahtera bagimu. Ketika kita kesusahan, ketika kita ini di dalam kesulitan, ayo anak-anak ketika sekarang ini di rumah, apakah kalian mengalami kesusahan? Kalian kadang, waduh kepingin sekolah, kangen dengan miss-missnya, kangen dengan sekolah. Kalian mungkin kadang juga jenuh karena terus di rumah, gak bisa jalan-jalan, gak bisa bermain keluar. Ingat, Tuhan Yesus yang bangkit itu, kalian bisa berdoa kepadanya, bisa minta tolong kepada Tuhan. Kalau papa mama kalian juga sedih, semuanya sedih, miss-missnya sedih, Mr. Wasan juga sedih karena ada virus corona ini, ada penyakit corona ini. Ingat, ada Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah memenangkan maut, yang telah memenangkan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Nah, supaya kalian mengingatnya terus, maka Mr. Wasan akan mengajak kita untuk menghafal ayat hafalan, yaitu dari Lukas 24 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, sama seperti yang malaikat Tuhan katakan. Ia tidak ada di sini. Ianya siapa? Tuhan Yesus. Ia telah bangkit. Ayo sekali lagi, Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ayo anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang kami, dan Tuhan telah mati untuk kami semua, dan Tuhan telah hidup kembali. Tuhan telah bangkit memenangkan kami dari dosa-dosa kami. Kami mau untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami semuanya mengakui Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati setiap papa mama kami, berkati juga guru-guru kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you. Bye all.